Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu siang 12 Jumada Tsaniyah 1438 Hijriah, kita kembali duduk bersama di dalam Masjid Imanuddin ini untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Wahai Allah, berikanlah manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada kajian siang ini adalah kedudukan sunnah dalam Islam. Kalau Anda lihat tema-tema yang beredar di tengah kajian-kajian Islam, di tengah kaum muslimin, maka tema ini mungkin dianggap jadul. Tema yang jadul. Mungkin sebagian orang menganggapnya seperti itu. Padahal tema ini di awal-awal dakwah Ahlus Sunnah mulai lahir dan berkembang
tema ini sangat disukai dan tema ini adalah tema favorit. Dengan tema ini kita bahkan bisa menilai ustadz tersebut benar-benar di atas manhaj yang benar atau tidak. Dengan tema ini kadang kita dulu tahun 80-an, 90-an, awal-awal tahun 2000-an, kita dulu mengetahui ustadz ini di atas jalan yang lurus atau tidak. Dengan beraninya mengajarkan tema-tema seperti ini. Kedudukan sunnah, keutamaan mengamalkan sunnah. Tapi berjalannya waktu, dakwah sunnah tersebar, walhamdulillah, di tengah masyarakat dengan kehendak Allah. Summa, kemudian dengan sarana-sarana yang ada. Televisi-televisi yang mengajarkan Al-Quran dan hadis. Radio-radio yang mengajarkan Al-Quran dan hadis. Akhirnya kaum muslimin kali ini, kaum muslimin mengenal dakwah ini, mengenal dakwah yang hak ini, mengenal manhaj yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Tetapi timbul permasalahan. Kaum muslimin yang baru-baru mengenal dakwah yang hak ini masih menyukai gaya-gaya kajian-kajian ketika mereka masih dahulu sebelum mengenal manhaj ini. Maka mereduplah kajian-kajian tentang akidah, kajian-kajian tentang manhaj, kajian-kajian tentang tauhid, syirik, sunnah, bid'ah meredup. Yang ramai kajian-kajian tentang akhlak, adab, keluarga. Dan apabila seorang pendakwah mengemukakan tema-tema yang dianggap dahulu seperti ini, maka resikonya dia keluar dari zona aman. Risikonya sedikit yang hadir. Risikonya tidak terlalu diminati. Risikonya kurang diperhatikan. Padahal tema ini adalah dasar akidah dan tata cara beragama. Tema-tema yang seperti inilah yang membedakan antara ad-da'wah as-salafiyah dengan dakwah yang lain. Tema-tema seperti inilah yang membedakan antara dakwah ahlus sunnah dengan dakwah-dakwah orang-orang yang menyimpang. Oleh sebab itu saya pesan kepada kaum muslimin, terutama di zaman-zaman yang begitu banyak kegentingan. Ada genting dalam masalah begini, kita lari ke sana.
Nanti genting lagi dalam masalah begini, lari ke sana. Persis seperti kambing ribut. Adapun orang yang kokoh akidahnya, dia tidak pernah goyah. Orang yang kuat akidahnya, dia tidak pernah termakan isu, kabar, hoaks. Kenapa kadang-kadang di sosial media ribut? Ada begini ribut, ada begini ribut. Kemudian yatba'u kulla na'iq. Semuanya ikut ke sana, ikut. Ke sana, ikut. Karena tidak ada pondasi. Kita hanya sebatas simpatisan, bukan penuntut ilmu. Majelis-majelis ulama, majelis-majelis ilmu dahulu adalah majelis-majelis yang mengeluarkan penuntut ilmu. Yang punya pondasi dasar. Yang pantang untuk goyah. Walaupun ada syubhat besar di hadapannya. Pantang untuk goyah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, "Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Warrasikhuna fil ilm yaquluna amanna bih kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat zaigh, sifat penyimpangan, maka mereka akan mengikuti syubhat. Syubhat yang samar-samar menurut mereka. Kayaknya benar nih. Kayaknya memperjuangkan Islam nih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tidak ada yang mengenal penafsirannya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Mereka akan mengucapkan, kami beriman. Dan semua datang dari Allah. Dan tidak ada yang mengetahui hal ini kecuali orang-orang yang berilmu. Ini yang membedakan nanti majelis-majelis ilmu di zaman yang luar biasa tersebar dakwah sunnah ini. Walhamdulillah. Orang lebih suka majelis ilmu hari Sabtu, Ahad, menghadiri majelis-majelis kajian. Alangkah baiknya kajian itu diisi dengan tema-tema akidah, tauhid, syirik. Dan pesan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, yang beliau juga pernah ke Indonesia mengadakan kajian Islam intensif bersama para ustadz senusantara. Beliau mengatakan, la tu'rafu da'watus salafiyah illa bitauhid. Tidak dikenal dakwah salaf, ahlus sunnah yang bermanhaj salaf kecuali dengan tauhid. Bicara ekonomi, larinya ke tauhid. Bicara muamalah, akad, akad jual beli, larinya ke tauhid. Bicara keluarga, larinya ke tauhid. Karena tauhid asas. Pasti ada nilai tauhid di dalam pembicaraannya. Maka saya berpesan kepada kaum muslimin, panitia kajian. Dan saya berikan apresiasi kepada panitia kajian di Masjid Imanuddin ini. Ketika saya ajukan tema kedudukan sunnah dalam Islam. Saya ingin lihat ekspresi. Ustadz jangan. Nanti yang hadir. Padahal ini dasar akidah. Ini yang bisa membentengi kita dari syahwat dan syubhat.
Sering saya itu ngetes panitia-panitia kajian. Ustadz, ada jadwal bulan sekian, mohon temanya. Saya tes kedudukan sunnah dalam Islam. Pentingnya tauhid. Alhamdulillah beberapa panitia mau. Karena mereka mengenal betul bahwa dakwah ini, hasil yang kita dapatkan sekarang ini akibat para pendahulu kita. Para ustadz-ustadz kita, para ulama kita mengajarkan kita tentang tauhid, akidah, tauhid, akidah. Karena itu pondasi dasar. Keluarga mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan manfaat dan tidak akan bisa dapat kecuali dengan bertauhid. Allah berfirman, "Fas-salihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah." Wanita yang salihah yang bisa mendatangkan ketenangan, rasa cinta, kasih sayang untuk suami adalah qanitat, muti'at lillah. Wanita yang ahli ibadah. Ahli ibadah tidak akan terjadi kecuali dengan pondasi dasar tauhid, akidah, sunnah. Maka coba sekarang saya ngajak dari hati saya yang paling dalam. Dan mudah-mudahan tidak ada yang su'udz. Gaya kajian kita. Tema-tema akidah, manhaj. Terutama ustadz seperti saya datang jauh-jauh dari Banjarmasin. Naik pesawat mengarungi lautan. 1 jam 20 menit baru sampai ke sini. Rugi kalau seandainya berbicara perkara-perkara yang kadang ustadz-ustadz di Jakarta pun bisa membicarakannya. Akidah, rubah sekarang. Satu lagi pesan saya sebelum kita masuk kepada tema kita. Rubah juga, mohon dirubah juga cara menuntut ilmu. Sekarang coba kita introspeksi diri kita. Berapa lama saya duduk di majelis ilmu? Sudah berapa tahun? Yang sudah kenal dengan dakwah Ahlus Sunnah di atas pemahaman para salaf ini. Sudah berapa tahun? Angkat tangan yang 10 tahun. Dari mulai tahun, berarti tahun berapa tuh? 2006. Angkat tangan. Ada yang kenal dengan dakwah gini? 2006. Ada yang sering ikut kajian? Yang kenal saya kasih hadiah deh. Daripada nggak ada yang angkat tangan. Yang 2006 kenal dakwah. 2010. Ya, kasih mas. Mana tadi 2010? Ya. Kasih mas. 2010 berarti 6 tahun. Kasih mas. Kita introspeksi diri kita. 6 tahun. Apa yang kita dapati dari ilmu yang mendasar? Kalau kita berbicara tentang ilmu, berarti kita berbicara tentang disiplin ilmu. Ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, disiplin ilmu. Sekarang kita sudah 6 tahun, mungkin hadir di majelis kajian, tablik akbar, kajian rutin, kajian bulanan, coba berapa banyak? Ratusan kali. Tapi mana ilmu yang kita mendasar, benar-benar kita mumpuni di dalamnya. Kalau seandainya ada sedikit saja permasalahan akidah, kita dapati dalam kehidupan kita, langsung nanya ustadz. Kenapa? Karena kita tidak punya ilmu mendasar. Maka saya ingin berharap, ibu-ibu juga di bawah, mungkin ada yang lebih lama. Coba berapa lama kita nuntut ilmu, duduk di majelis ilmu. Tapi berapa banyak ilmu yang mumpuni yang kita serap.
yang dijadikan sebagai pondasi sebuah permasalahan dalam perkara akidah, permasalahan dalam perkara fikih, sholat, puasa, zakat, haji. Pernahkah kita belajar akidah? Saya beri contoh biar lebih mudah. Pernahkah kita belajar akidah dengan sistematis? Dari mulai dasar sekali. 3 landasan utama. Kitab, kalau orang ingin belajar akidah, dimulai dari dasar itu. 3 landasan utama. Nanti naik lagi ke atas. Al-Qawaidul Arba'. 4 kaedah beragama. Yang benar. Naik lagi ke atas. Kasyfus Syubuhat. Argumentasi rancu pengikut kesyirikan. Naik lagi ke atas kitab Tauhid. Naik lagi ke atas akidah wasitiyah. Terus, pernahkah kita seperti itu? Coba sekarang, ngajinya, duduknya, ini kan lama, 2 jam. 2 jam setengah. Atau minimal 1 jam, 1 jam setengah. Lama. Maka coba kita rubah sekarang ngajinya. Naik kelas. Harus naik kelas dalam masalah fikih misalkan. Dari mulai fikih yang paling dasar, kitab Toharoh. Sudah selesaikah kita kitab Toharoh? Naik kemudian kitab Sholat. Kitab Toharoh tentunya banyak. Membicarakan kesucian tempat bejana. Membicarakan kesucian cara beristinja. Wudu, mandi, tayamum. Pernah nggak kita belajar benar-benar intensif majelis ilmu? Itu namanya naik kelas dalam nuntut ilmu. Kita tidak ingin orang yang hanya sekedar pendengar ilmu. Kita ingin keluar dari majelis ini penuntut ilmu. Karena nanti antum-antum, bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, itu akan keluar kembali ke rumah, diharapkan mengajari keluarganya. Apa yang didapat? Itu yang paling diharapkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Umat Islam sekarang memerlukan kajian-kajian yang mendasar dari ilmu-ilmu agama. Kita lihat penuntutan ilmu agama sebagai seorang rakyat Indonesia. Kita lihat. Dari mulai TK. Belajar perkara agama. SD. Belajar perkara agama. SMP. SMA. Habis itu 0. Lepas. Ngaku tidak? Ya, benar gak? Fitnahkah saya ini? Enggak. Setelah SMA lepas belajar agama. Kecuali yang memfokuskan diri untuk belajar ilmu agama. Sedangkan SD, SMP, SMA itu hanya sebatas kunci-kunci umum dalam agama. Belum permasalahan-permasalahan yang rinci yang seseorang harus mengetahuinya. Dan haram bodoh di dalamnya. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Ayo sekarang naik kelas dalam nuntut ilmu agamanya. Naik kelas. Lebih baik lagi nuntut ilmu agamanya. Betul, bagus kajian-kajian tematik di mana-mana, tabligh akbar, tidak meragukan, tidak ada yang meragukan, itu bagus. Mengajak orang-orang ke dalam agama Islam, mengajak orang untuk kembali bertobat, menghadap Allah, berhijrah, mengenalkan hakikat kehidupan, tujuan orientasi hidup bagus. Tapi untuk level penuntut ilmu enggak. Harus naik derajatnya. Harus nuntut ilmu yang mumpuni, yang sistematis dari mulai kecil. Begitulah para penuntut ilmu. Dan begitu majelis ilmu yang dahulu. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan bosan untuk belajar agama dengan
sistematis yang mendasar. Karena sekarang permasalahan-permasalahan yang ada di tengah masyarakat, jawabannya, solusinya hanya ilmu agama. Contoh misalkan masalah wala dan bara. Salah satu masalah dasar, aslun fil aqidah. Dasar dalam masalah akidah. Wala bara, loyal tidak loyal. Loyal kepada Islam dan kaum muslimin dan berlepas diri dari kekafiran dan kaum kafirin. Sebenarnya sudah tidak heran lagi di tengah kaum muslimin merupakan akidah bahwa dia harus loyal kepada kaum muslimin dan Islam. Haram untuk loyal kepada selain Islam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perkara yang karena tidak pernah, bahkan mungkin jarang diangkat, akhirnya ketika mendapati syubhat-syubhat, heran. Aneh jadinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, sekarang itu dua nasihat sebelum kita masuk kepada kajian. Saya juga mengatakan ini di Banjarmasin. Saya bilang, ustadz-ustadz yang mengangkat tema yang tentang akidah, manhaj, dengan bahasa-bahasa yang memang benar-benar bahasa baku, kedudukan sunnah dalam Islam. Ini ustadz-ustadz yang berani keluar dari zona aman. Sekarang yang lagi rame, aku cinta kamu, kamu cinta dia. Itu rame itu. Saya kalau bikin judul kajian, daftar kesalahan suami. Rame yang hadir. Ya, rame itu. Menarik. Tapi jika ada syubhat syahwat, goyang semua. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu saudara-saudari tidak ada yang bersuudzon dengan apa yang saya sebutkan. Saya hanya ingin kaum muslimin lebih baik. Tidak menuju kepada salah satu kajian, judul kajian tidak. Semua bagus, tidak ada yang tidak baik. Asalkan menyampaikan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi bagus. Akan tetapi di sana ada skala prioritas. Dan Islam sangat menganut ajaran skala prioritas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis riwayat Bukhari, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dibandingkan apa yang telah aku wajibkan atasnya. Yang wajib lebih utama dikerjakan dibandingkan yang sunnah. Ya, menuntut ilmu dengan berbagai macam tema bagus. Akan tetapi di sana ada yang prioritas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, tema makanatus sunnati fil Islam, kedudukan sunnah dalam Islam, ini saya ambilkan dari sebuah tulisan ringan yang ditulis oleh ahli hadis abad ini, abad ke-15 Hijriah. Al-Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Dengan judul aslinya yaitu Manzilatu Sunnati fil Islam wa bayanu annahu la yustaghna anha bil Quran. Kedudukan sunnah di dalam Islam dan penjelasan bahwa sunnah tidak boleh diabaikan dari Al-Quran. Ini judul buku aslinya dan itu kita akan bahas dari itu insya Allah. Artinya materi saya ambilkan dari buku itu. Sekarang kita ingin meletakkan masalah dulu. Kedudukan sunnah dalam Islam. Kedudukan berarti adalah
bukan keutamaan, bukan kedudukan. Maksudnya derajat. Kalau keutamaan itu kan apa amalan orang yang mengamalkan sunnah, apa dia akan dapatkan di dunia, dia akan dapatkan di akhirat. Itu namanya keutamaan. Ini tidak kedudukan. Kedudukan sunnah dalam Islam. Saya beri contoh misalkan kedudukan 2 kalimat syahadat di dalam rukun Islam. Dia adalah rukun yang pertama, 1 kedudukan itu. Yang kedua, dia adalah sumber dari semua rukun-rukun Islam. 2. Yang ketiga, dia adalah penentu dari semua rukun-rukun Islam. Itu namanya kedudukan. Kedudukan sholat misalkan. Dia adalah rukun Islam yang kedua setelah 2 kalimat syahadat. Dia adalah amalan yang paling dicintai Allah dan Rasul-Nya. Dia adalah amalan yang tinggi karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan syariatnya langsung dari Allah. Lihat ini kedudukan. Adapun kalau keutamaan sholat menenangkan hati, keutamaan sholat menghapuskan dosa, keutamaan sholat mencegah fahsya dan mungkar, itu keutamaan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Maksud saya kedudukan. Dalam bahasa Arab kedudukan itu makanah. Nah yang kita bicarakan kedudukan sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab as-sunnatu. As-sunnah di dalam bahasa, perhatikan baik-baik, as-sunnah di dalam bahasa adalah jalan. Saya tadi menyinggung di Majelis Taklim Ar-Rahmat di mana? Di Selipi. Saya katakan orang Indonesia itu kalau belajar agama banyak pahalanya. Dan orang ajam, orang yang bukan Arab secara umum kalau belajar agama banyak pahalanya. Kenapa? Karena dia harus menjalani beberapa langkah. Ya, langkah pertama dia harus menerjemahkan yang dia baca. Seperti kita sekarang. Langkah kedua setelah diterjemahkan baru memahami. Langkah ketiga baru menghafal. Langkah keempat baru mengamalkan. Beda kalau orang Arab. Yang dibicarakan oleh syekhnya paham dia. Baca buku bahasa Arab paham dia. Maka bersyukur kita jadi orang Indonesia. Belajar ilmu agama banyak pahalanya karena banyak langkahnya. Ya, Ustadz, kenapa kita tidak jadi hidup di zaman Rasulullah saja? Enak kan Ustadz? Siapa bilang? Jangan-jangan ente hidup di zaman Rasulullah jadi temannya Abu Lahab. Abu Jahal. Taib. As-sunnah, kata sunnah bahasa Indonesia, di dalam bahasa Arab namanya as-sunnah. As-sunnah di dalam bahasa Arab artinya adalah at-tariqah. Mazmumatan kanat au mahmudah. Artinya sunnah artinya adalah jalan. Baik jalan yang baik atau jalan yang buruk. Baik jalan yang baik atau jalan yang buruk. Itu arti sunnah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan arti tadi ya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah diambilkan dari hadis Rasul. Sunnah artinya jalan. Maunya jalan baik atau jalan buruk itu pokoknya jalan secara bahasa. Arti sunnah berarti jalan diambilkan dari hadis Rasul riwayat Muslim. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan hasanah." Barang siapa
yang menjalani jalan yang baik. Lihat, di situ ada kata hasanah, baik. Fa'alaihi falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Maka baginya pahalanya. Dan pahala orang yang melakukan sunnah tersebut sampai hari kiamat. Waman sanna sunnatan sayyi'ah. Siapa yang menjalani jalan yang buruk, sayyi'ah, buruk, fa'alaihi wizruha. Maka dia menanggung dosanya. Wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Dan dosa orang yang melakukan jalan yang buruk tadi sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Di sini sekali lagi kata sunnah artinya jalan, baik jalan yang baik atau jalan yang buruk. Dalilnya apa tadi para ikhwah? Hadis riwayat siapa? Muslim. Dari siapa? Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Dan saya berpesan, ini juga termasuk dalam rangka naik kelas dalam nuntut ilmu. Ya, naik kelas dalam nuntut ilmu. Anda kajian di mana saja, asalkan ustadznya bermanhaj ahlus sunnah di atas pemahaman para salafus saleh, bawa buku, bawa pulpen. Harus punya modal untuk belajar. Kita bukan ceramah umum biasa. Kita majelis ilmu. Yang di dalamnya kita harus mengangkat kebodohan dari diri kita. Ya. Majelis-majelis yang diisi oleh para pengajar yang bermanhaj ahlus sunnah di atas pemahaman para salaf senantiasa sangat konsen dengan ilmu, bukan dengan dongeng. Apalagi sampai tawa kita sana sini, nggak ada itu. Kita ingin pelajari Al-Qur'annya dan hadisnya. Kalau Anda lihat masjid-masjid dan majelis-majelis ilmu yang ada di masjid-masjid di Indonesia ini terbagi menjadi dua. Ada yang majelis-majelisnya amaliyah banyak, amaliyah. Jadi umat Islam diajarkan untuk beramal. Dan ingat, umat itu terserah ulamanya. Ya, amaliyah banyak. Nanti ceramahnya paling 5 menit, 10 menit. Betul tidak? Betul? Kadang 2 jam, amaliyah banyak, amaliyah. Entah itu istighfaran, salawatan, yasinan, banyak amaliyahnya. Nanti majelis ilmunya cuma 5 menit, 10 menit, sekitar itu. Ataupun lebih kurang daripada itu. Lebih banyak amaliyahnya. Jadi umat Islam diajarkan untuk beramal dan sedikit ilmu saat itu. Di sana ada kebalikannya, ilmunya banyak. Amalnya kurang. Nah, dua-duanya ini keliru. Karena iman mengumpulkan ilmu dan amal. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang yang beriman. Iman di sini ilmu dan beramal saleh. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya berpesan, kita bukan Imam Bukhari. Kita bukan Imam Asy-Syafi'i yang tidak bisa nulis, tidak bisa tidak nulis. Kita harus nulis. Bahkan Imam Asy-Syafi'i sendiri mengatakan, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi khaliqatan. Ilmu itu adalah binatang buruan. Penulisannya adalah mengikatnya. Ikatlah binatang buruanmu. Termasuk sebuah kebodohan adalah ketika kamu sudah dapat binatang buruan lalu kamu biarkan dilepas. Itu bodoh namanya. Maka para ikhwah, ini kita di majelis ilmu. Dan ini tugas di zaman sekarang. Harus lebih mengenalkan. Seperti yang saya sebut tadi. Sudah banyak orang yang berhijrah. Sudah banyak orang yang mengenal hakikat hidup.
ingin lebih islami, ingin lebih takwa, ingin lebih bertobat kepada Allah. Walhamdulillah. Nah, tugas kita para pendakwah mengenalkan, oh majelis ilmu begini. Karena dulu di majelis-majelis ilmu yang dulu itu orang nuntut ilmu. Duduk, ngaji, nulis apa yang disampaikan. Bukan hanya sekedar buang waktu. Ikut, enggak. Ini majelis yang mulia, agung. Kembali kita ke permasalahan kita. Hadis tadi riwayat siapa? Muslim. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Lihat lagi hadis yang lain sebagai dalil bahwa sunnah secara bahasa artinya adalah jalan. Jalan yang baik atau jalan yang buruk. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan kalau saya sebutkan hadis, tulis sahabatnya, siapa yang meriwayatkannya dan konten hadisnya. Kalau Al-Quran mungkin antum mudah nulis. Al-Quran surat ini, surat sekian, ayat sekian. Mudah nulis. Ya. Tulis siapa periwayatnya. Imam Bukhari kah, Imam Muslim kah, Imam Abu Daud kah, Imam Tirmidzi kah, Nasai kah. Siapa sahabat yang meriwayatkannya. Dan apa isinya. Agar tidak terlewat kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan benar-benar mengikuti sunnah-sunnah. Sunan, di sini kata-kata sanan diambil dari kata sunnah. Kebiasaan, jalan. Jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhara'in. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sejengkal demi sejengkal. Setapak kaki demi setapak kaki. Sehasta demi sehasta. Sampai-sampai orang-orang sebelum kita masuk ke dalam lubang dob biawak Arab. Yang lubangnya itu cuma satu lubang, satu lubang masuk, satu lubang keluar. Lubangnya bau busuk, lubangnya tidak enak, pengap. Kalau umat sebelum kita, Yahudi Nasrani masuk ke situ, maka yakinlah ada dari kaum muslimin yang mengikuti mereka. Para sahabat Nabi bertanya, Al-Yahudu wan Nasara ya Rasulullah. Siapa mereka wahai Rasulullah? Apakah kaum Yahudi dan Nasrani? Maka Rasulullah SAW menjawab, faman. Kalau bukan mereka siapa lagi? Dan itu terbukti sekarang. Hadis ini terbukti sekarang. Dari mulai permasalahan besar. Menyangkut maslahat umum. Bernegara. Ngikut orang kafir. Permasalahan individu. Gaya bicara, gaya berpikir, gaya berjalan, gaya berpakaian, ikut orang kafir. Hari-hari, perayaan hari-hari. Hari ini, hari ibu, hari janda, hari janda. Ya, ikut kebiasaan orang-orang kafir. Nah, ini dalil yang menunjukkan arti sunnah adalah apa? Secara bahasa, jalan. Baik itu jalan yang baik atau jalan yang buruk. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kata as-sunnah jika ditinjau dari ilmu hadis, apa artinya? As-sunnah jika ditinjau dari ilmu hadis. Bismillah. Para ulama hadis mengatakan, ma'uthira 'alin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyah aw khuluqiyah. Artinya, apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat jasmani atau sifat akhlaki, maka itu sunnah. Menurut
ilmu apa? Hadis. Ya. Saya ulangi, apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat jasmani atau rohani, akhlaki atau jasmani, fisik atau rohani, itu hadis. Sedangkan menurut arti as-sunnah ditinjau dari ilmu usul fikih. Usul fikih. Mereka mengatakan ma nuqila 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Apa saja yang dinukilkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan atau perbuatan atau persetujuan, itu sunnah. Bedanya dengan ulama hadis apa tadi? Kalau hadis apa? Ada sifat. Sifat jasmani, physically, dan sifat akhlaki, rohani. Kalau usul cuma membicarakan 3. Ucapan, perbuatan, dan persetujuan. Taib. Dan nanti malam saya di TV Roja, di Masjid Al-Barakah, saya akan berbicara tentang mengenal 5 hukum fikih. Ini juga pondasi dasar dalam pembicaraan fikih. Ada orang mengatakan haram, tapi nggak paham itu apa haram. Mubah, tapi nggak paham apa itu mubah. Nah, kita kupas nanti insya Allah malam habis maghrib. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjut. Kalau ditinjau dari ilmu fikih, kalau tadi usul fikih, ini ilmu fikih. As-sunnah ma thabata 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min ghair iftiradin wala wujubin. Sunnah artinya adalah sesuatu yang tetap dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perintah kewajiban. Sunnah menurut ilmu fikih adalah sesuatu yang tetap dari Nabi Muhammad SAW tanpa perintah kewajiban. Atau bahasa lain yang sering antum dengar ketika sekolah SD, SMP, SMA. Sunnah adalah apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya, nanti saya akan jelaskan malam ini agak panjang lebar masalah itu. Itu pengertian secara nilai. Nilai sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu nilai. Tapi kalau kita mengartikan sunnah secara hakikatnya apa? Hakikatnya. Nah, itu beda nantinya. Ya, sunnah artinya adalah ma amara bihi syari'u amran ghaira jazimin. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tidak ditekankan. Itu pengertian sunnah secara ilmu fikih. Bisa dipahami ini? Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh sekarang. Contoh dari ucapan Rasulullah. Karena kan tadi sunnah, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tadi kita sebutkan pengertian ditinjau dari ilmu hadis. Pengertian ditinjau dari ilmu usul fikih. Pengertian ditinjau dari ilmu fikih. Oh ternyata pengertian ditinjau dari ilmu fikih beda. Oh iya beda. Ya. Pengertian ditinjau dari ilmu fikih hanya sebatas sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tidak ditekankan. Yang bernilai jika dikerjakan
mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jadi selama ini Pak, yang Anda kenal pengertian sunnah itu nilainya, bukan pengertian, bukan definisi. Dari kecil kita dicekoki itu. Itu sebenarnya nilai dari sebuah pengertian. Dan para ulama usul fikih mengatakan pengertian secara nilai itu lebih rendah derajatnya dibandingkan pengertian secara hakikat. Taib. Kalau sudah kita pahami itu Bapak Ibu Saudara-saudari, lalu Ustadz yang dimaksud kedudukan sunnah itu berdasar ilmu fikih, ilmu usul fikih atau ilmu hadis. Mana yang kita ambil? Maka jawabannya yang kita maksudkan ketika kita ingin katakan kedudukan sunnah dalam Islam adalah sunnah semua ajaran Rasulullah. Bukan hanya yang ditinjau dari ilmu hadis, bukan hanya yang ditinjau dari ilmu usul fikih, bukan hanya yang ditinjau dari ilmu fikih, bukan. Tetapi semua ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak beliau diangkat menjadi nabi dengan surat Ya ayyuhal muddathir, dengan surat Al-Alaq Iqra, kemudian diangkat menjadi rasul dengan surat Al-Muddathir sampai akhir hayat beliau. Itulah sunnah beliau. Baik yang ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis sahih. Itulah yang disebut dengan sunnah. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, hadis riwayat Bukhari. Kalau tidak salah sahabatnya bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu waktu ada 3 orang yang pergi ke rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna ajma'in. Kemudian bertanya, bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid, di dalam rumah? Kalau di luar rumah kan kita tahu bagaimana ibadah beliau, kata para sahabat. Kalau dalam rumah bagaimana? Setelah diberitahu oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka 3 orang ini mengatakan, ka'annahum taqalluha. Mereka seakan-akan ini berarti ibadah kita tidak ada apa-apanya dibandingkan beliau. Beliau qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Orang yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Ibadahnya di rumah ternyata lebih luar biasa dibandingkan di luar rumah. Maka yang satu mengatakan, fa'ana asum. Maka aku akan berpuasa setiap siang. Wala uftir, dan tidak akan pernah berbuka. Yang satu mengatakan, wa ana usalli lailah. Aku akan sholat malam setiap malam. Tidak pernah tidur. Yang ketiga mengatakan, ana la atazawwajun nisa. Aku tidak akan menikahi wanita. 3 orang ini, tujuan mereka berniat seperti itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 orang ini akhirnya ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kultum kadza wa kadza, kaliankah yang mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini? Maka mereka mengatakan, bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah. Benar. Kami yang mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya tidak ingin sholat, saya tidak ingin tidur di malam hari. Sholat sepanjang malam, setiap malam. Saya tidak ingin buka puasa sepanjang siang, setiap siang. Dan saya tidak ingin menikahi perempuan. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Fa wallah, demi Allah, inni la akhsyakum wa atqakum lillah." Aku sangat takut dan sangat bertakwa dibandingkan kalian kepada Allah. Tetapi saya sholat dan saya tidur. Saya puasa dan saya berbuka. Dan saya menikahi para perempuan. Di akhir hadis Rasulullah SAW bersabda, "Faman raghiba an sunnati." Lihat. Siapa yang membenci sunnahku. Sunnah di sini berdasarkan ilmu hadis? Bukan.
Berdasarkan ilmu usul fikih? Bukan. Berdasarkan ilmu fikih? Bukan juga. Tetapi sunnah di sini maksudnya adalah seluruh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ketika kita mengatakan kedudukan sunnah di dalam Islam, apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah sunnah. Apa saja syariat beliau itulah sunnah. Jadi jangan salah sekarang. Kita tidak membicarakan sunnah bermakna ditinjau dari ilmu fikih. Enggak. Ada ilmu fikih berarti arti sunnah kebalikan dari wajib. Tidak. Tapi sunnah adalah seluruh apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin setelah kita mengetahui makna dari tema, kita ingin masuk kepada buku yang saya sebutkan tadi. Atau tulisan ringan yang ditulis oleh Al-Syekh Al-Muhaddits Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan poin pertama. Tugas sunnah ditinjau atau tugas sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama, menjelaskan lafadz dan makna Al-Quran. Tugas sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama, menjelaskan lafal dan makna ayat-ayat Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau selama hidup beliau tugasnya adalah menjelaskan Al-Quran. Makna-makna yang tersembunyi, makna-makna yang belum dipahami, dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, tugas sunnah pertama adalah yaitu menjelaskan lafal Al-Quran, menjelaskan makna Al-Quran. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan apa saja yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, sampaikan. Maka ketika ayat Al-Quran sampai kepada Rasulullah, beliau wajib menyebutkannya, menyampaikannya kepada umat Islam. Dan juga menyampaikan penjelasan terhadap ayat tersebut. Ini tugas sunnah yang pertama. Makanya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penjelasan terhadap Al-Quran yang paling utama adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalil yang lain diambil dari hadis Rasul. Dalil apa ini? Dalil bahwa tugas sunnah terhadap Al-Quran adalah menjelaskan lafal dan makna Al-Quran. Dalil yang lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatsakum anna Muhammadan katama syai'an umira bitablighihi faqad a'zama 'ala Allahil firyah." Thumma talatil ayah al-madhkurah. Barang siapa, kata Aisyah radhiyallahu anha, yang memberitahu kepada kalian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sesuatu yang diperintahkan untuk disampaikan, maka sungguh dia telah berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
telah menyampaikan Al-Quran seluruhnya dan menyampaikan penjelasan Al-Quran seluruhnya. Taib. Kemudian poin yang kedua. Contoh pentingnya memahami Al-Quran dengan sunnah. Contoh-contoh pentingnya memahami Al-Quran dengan sunnah. Karena ada sebagian orang yang bersandar cuma kepada Al-Quran. Tidak mau memakai hadis Rasul. Tidak mau memakai sunnah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka menolak sebagian syariat Islam. Mereka menolak sebagian akidah Islam. Gara-gara tidak ada di dalam Al-Quran. Ini kekeliruan fatal. Maka para ikhwah, pentingnya memahami Al-Quran dengan penjelasan dari sunnah. Contoh pertama. Ini contoh pentingnya memahami Al-Quran dengan penjelasan dari Al-Quran, dari sunnah. Yaitu firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Lihat. Sebelum saya lanjutkan kata-kata lihat tadi, koma dulu, kita ke permasalahan lain. Orang-orang orientalis yang fobia terhadap Islam, orang-orang liberalis yang mereka menyamakan semua agama sama. Mereka memikirkan agama ini dengan akal, otak, logika, rasio mereka. Kurang bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka menolak ayat ini. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potonglah tangan kedua-duanya. Kata mereka ini melanggar HAM. Ini tidak sesuai dengan agama rahmat. Islam itu kan agama kasih sayang. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Orang-orang berpendapat seperti ini. Kaum orientalis, kaum liberalis. Sebabnya apa? Karena tadi tidak memakai sunnah dalam memahami apa? Al-Quran. Ini sebabnya. Dan saya berpesan para ikhwah. Godaan atau penyebab kesesatan manusia dua. Syahwat, syubhat. Syahwat itu timbul karena taqdimul hawa alal aql. Lebih mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal manusia. Itu syahwat. Syahwat kepada tahta, wanita, harta. Di sana ada sumber kesesatan atau penyebab kesesatan kedua. Yaitu syubhat. Syubhat itu sumbernya adalah taqdimul aqli ala syara'. Lebih mengedepankan akal dibandingkan syariat. Itu sumber kesesatan. Yang paling parah dari dua ini, tadi kanan tadi saya contohkan apa? Syahwat. Kiri apa tadi? Syubhat. Yang paling parah dari dua penyebab kesesatan ini adalah syubhat. Itu yang terjadi pada kaum orientalis, kaum fobia terhadap Islam, kaum liberalis. Orang-orang munafik. Semua agama sama. Saya baru kemarin baca sosial media, ada yang mengatakan tidak logis bahwa surga hanya diperuntukkan untuk satu agama. Itu orang salah satunya adalah karena memahami agama hanya berdasarkan logikanya. Dia sendiri ngaku tidak logis. Memahami agama dengan apa? Logika. Ini makanya penting masalah ini. Ya. Orang terkena penyebab kesesatan pertama, syahwat. Oh, dia akan termasuk ke dalam zina, minum khamar, ke dalam korupsi.
ke dalam menghalalkan segala cara untuk dapat syahwatnya, harta, tahta, wanita. Oke, itu dosa besar, tapi ada yang lebih besar. Kalau orang terperosok ke dalam penyebab kesesatan syubhat, bisa munafik dengan kemunafikan i'tiqadi yang hanya ada sebenarnya di zaman Rasulullah. Lisannya Islam, hatinya penuh kebusukan, kekufuran. Bisa zindiq, bisa kufur. Akibat terkena sebab kesesatan yang kedua, yang kiri, yaitu syubhat. Maka ini obatnya. Yang kita bicarakan sekarang ini obatnya. Kedudukan sunnah dalam Islam. Tidak memahami Al-Quran dengan logikanya, rasionya. Enggak. Ada lagi Pak. Bulan yang lalu saya ngisi di sebuah tempat. Ada bapak-bapak ribut gitu habis kajian. Saya datangin. Ada apa nih Pak? Ini Ustadz katanya. Kita kalau dapat musibah kan di dalam Al-Quran kita sebutkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh iya betul itu Pak. Tapi dia berpendapat apa Ustadz? Kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan musibah. Tapi kalau seandainya ada orang menganggap ini adalah ujian dan saya bersabar. Dengan bersabar akhirnya musibahnya menjadi nikmat. Maka tidak perlu kita mengucapkan innalillah. Lalu dijawab sama jamaah yang lain. Lalu ente ngucapin apa? Saya diam aja waktu itu. Ente ngucapin apa? Ya telah berpulang ke rahmatullah. Ya. Memahami ayat dengan logikanya. Dan banyak itu di zaman sekarang. Maka ini akidah. Yang kita bicarakan ini bukan sembarangan. Ini obat dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Yaitu memahami Al-Quran dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah juga masalah, mohon maaf ibu-ibu di bawah. Masalah poligami. Ada orang yang tidak setuju dengan logikanya. Bahwa laki-laki tidak akan pernah adil. Maka dia memahami ini dengan logikanya. Dan masih banyak, kalau boleh saya katakan pernyataan-pernyataan bodoh kuadrat pangkat 9. Itu berapa tuh? Bahasa matematikanya berapa harga? Bodoh kuadrat pangkat 9. Berapa nilainya? Ini subhanallah. Aneh. Gara-gara kenapa? Memahami Al-Quran dengan sunnah. Dengan bukan sunnah. Logika, rasio, pendapat, mimpi, perasaan. Ya, baik. Contoh sekarang. Kita lihat sekarang. Lihatnya koma. Kita teruskan. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya. Potonglah tangan keduanya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat ini disebutkan secara mutlak tangan. Tangan mana? Sini, sampai sini, sampai sini. Bingung kan? Contoh juga orang-orang yang berlogika, Ustadz, apa definisi zina? Zina adalah ketika kepala, mohon maaf, kemaluan lelaki masuk kepada farji perempuan yang bukan halal. Itu adalah zina. Ustadz, kalau definisi Ustadz seperti itu, kalau seandainya kepalanya saya tidak masukkan, mohon maaf, saya bengkokkan, tapi masuk, apakah zina atau tidak? Ini pembicaraan yang cuma berlandaskan apa? Otak, logika, akal.
terlalu tanattu' di dalam memahami ayat dan hadis. Kenapa? Karena tidak bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Lihat, di dalam hadis ini, ayat ini, Al-Maidah ayat 38, disebutkan tangan secara mutlak. Umum bebas, tangan yang mana? Apakah ruas jari termasuk tangan? Pergelangan termasuk tangan? Lengan termasuk tangan? Siku, otot termasuk tangan? Yang mana? Itu dijelaskan di dalam mana? Sunnah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian, faqta'u, potonglah. Kapan boleh dipotong? Apakah semua yang mencuri dipotong tangannya? Tidak. Ada batasan. Penjelasan tentang batasan tersebut ada di mana? Di mana? Sunnah. Orang misalkan nyuri permen satu, potong tangan. Nyuri telur ayam satu kampung. Telur ayam kampung satu, potong tangan. Enggak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tetapi sunnah membatasinya dengan orang yang mencuri seperempat dinar. Seperempat dinar baru dipotong tangannya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, la qat'a illa fi rub'i dinar fasa'ida. Tidak ada potong tangan. Kecuali tatkala mencuri seperempat dinar dan seterusnya. Itu baru potong tangan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagaimana yang dijelaskan melalui hadis Rasul, ucapan dan perbuatan dan persetujuan ketika para sahabat berlaku demikian. Itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka memotong tangannya pas di sini. Pergelangan, inda mafsal. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Contoh yang lain tentang ayat surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famsahu biwujuhikum wa aydikum." Ini tentang tayamum. Usaplah wajah dan tangan kalian. Mana tangan yang dimaksud ketika kita tayamum? Apakah telapak tangan? Apakah seluruh tangan? Apakah sampai siku ataukah sampai ketiak? Karena seluruhnya namanya tangan. Dijelaskan melalui hadis Rasul. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, at-tayammumu darbatun lil wajhi wal kaffain. Tayammum satu pukulan untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Sunnah menjelaskan apa Pak? Al-Quran. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Bahwa sunnah menjelaskan Al-Quran. Yaitu surat Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan sebuah kezaliman. Merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan merekalah orang-orang yang diberi petunjuk. Surat Al-An'am ayat 82. Lihat. Jangankan kita, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ketika membaca ayat ini, mereka mengira kezaliman yang dimaksud adalah yang mereka pahami. Mereka mengira kezaliman yang dimaksud adalah mereka yang mereka pahami. Apa itu yang mereka pahami? Yaitu berbuat zalim. Misalkan memukul orang, nyikut orang, ya, ataupun misalkan
Apa saja. Dan manusia jarang lepas dari kezaliman ini. Menggibah orang walaupun dengan isyarat. Ketika mengatakan, siapa sih si fulan itu? Itu loh yang isyarat. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha ketika mengatakan tentang Safiyah atau Ummu Salamah. Ya, hasbuka Safiyah kada. Safiyah itu begini ya Rasulullah. Maksudnya pendek. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law mujizat bima'il bahri lamajazathu." Wahai Aisyah, engkau sungguh telah mengucapkan sebuah ucapan. Kalau ucapan itu dimasukkan ke dalam air lautan seluruhnya akan keruh. Ya, hanya dengan isyarat. Banyak kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Nah, para sahabat memahami, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsahu. Ya, ayyuna lam yalbis imanahu bizulm. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita imannya yang tidak pernah tercampur dengan kezaliman. Mereka mengira kezaliman itu hanya sebatas menzalimi orang, mukul orang, ngambil hak orang, menggibah orang, berkata-kata tentang orang dan semisalnya. Siapa di antara kita yang tidak seperti itu? Artinya ayat ini sulit kita lakukan. Kalau sulit kita dapatkan, kita tidak sulit dapat keamanan, sulit dapat petunjuk. Sulit wahai Rasulullah ayat ini. Apa dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Laisa bidzalik, bukan itu maksudnya. Innama huwa syirk. Sesungguhnya kezaliman yang dimaksud di sini apa? Kesyirikan. Alam tasma'u ila qauli Luqman alaihi salam? Apakah kamu tidak mendengar kepada ucapan Luqman alaihi salam, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat agung. Nah, para ikhwah, karena di sini masalah syirik, kebalikan dari tauhid, saya harus berhenti di sini. Saya harus menjelaskan kenapa syirik disebut kezaliman yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perkataan Luqman. Ada 2 sebab minimal. Catat. Kenapa syirik disebut kezaliman yang sangat besar? Yang pertama, karena memberikan ibadah kepada yang tidak berhak diibadahi. Yang kedua, karena beribadah kepada zat yang tidak berhak diibadahi. Kalau tadi ibadahnya tidak berhak diberikan kepada dia. Sekarang kita membicarakan zat yang diibadahi ini pun tidak berhak. Selain Allah, apa bisanya? Tidak bisa mencipta, dia makhluk ciptaan, tidak memiliki apa-apa, tidak mendengar kalau kita berdoa kepadanya, tidak bisa mengabulkan kalau seandainya dia mendengar doa kita. Itu sembahan selain Allah. Disinilah letak kezaliman syirik. Meletakkan ibadah tidak pada yang berhak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan beribadah kepada yang tidak berhak. Dan meninggalkan Allah yang berhak. Subhanallah. Allah maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur. Maha segala maha. Ditinggalkan pergi kepada makhluk. Tukang ramal. Batu, keris, jin. Malaikat, nabi, orang sudah mati. Allah yang maha kuasa ditinggalkan. Pergi kepada pawang hujan. Di negeri ini pawang hujan jadi iklan. Tahu iklannya? Alhamdulillah. Nyata, syirik. Bagaimana mau aman? Enggak ada keamanan selama masih dilakukan kesyirikan di negeri ini. Dalilnya jelas, surat An-Nur ayat 55. Maka saya berpesan, lihat video saya ini. Saya berpesan, semua yang
yang masuk ke dalam pergerakan Islam. Galakkan tauhid. Cegah kaum muslimin dari kesyirikan. Itu dakwah lebih utama dibandingkan mengambil kekuasaan. Kuasa akan dapat ketika kaum muslimin seluruhnya bertauhid dengan sebenar-benar tauhid. Meninggalkan kesyirikan. Itu petunjuk Al-Quran. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah menjanjikan untuk orang-orang beriman dan beramal saleh. Apa janjinya? Janji pertama, kaum muslimin akan menjadi adik kuasa, pemimpin. Sebagaimana orang-orang sebelum mereka. Dan Allah akan menetapkan Islam yang Allah telah ridhai. Dan Allah akan menjadikan rasa takut menjadi rasa aman. Syaratnya apa? Dengan 3 janji tadi. Ya'budunani la yusyriku bi syai'an. Beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu apapun. Itu syarat negara makmur, sentosa, baldatun thayyibah, wa rabbun ghafur, gemah ripah loh jinawi. Syaratnya tauhid. Bukan syaratnya harus ngambil kekuasaan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengetahui besarnya kezaliman kesyirikan ini, semakin kita menjauhi kesyirikan. Yang selanjutnya contoh. Bahwa Al-Quran bisa dipahami dengan sunnah Rasul, yaitu surah An-Nisa ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardh falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru." Jika kalian bepergian di bumi, tidak ada dosa atas kalian ketika kalian mengqasar salat. Jika kalian takut untuk ditakut-takuti oleh orang-orang kafir atau diganggu oleh orang-orang kafir. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, mengqasar salat tatkala safar. Disyaratkan dengan rasa takut safar tersebut. Ya. Harus kita boleh mengqasar salat tatkala safar asalkan safarnya ada rasa takut. Oh, sekarang aman berarti nggak boleh qasar salat. Begitukah pemahamannya? Paham maksud saya, Pak? Sekarang aman, boleh nggak mengqasar salat? Berdasarkan pemahaman zahir ayat nggak boleh. Kenapa? Karena syaratnya harus apa? Ada rasa takut dari gangguan orang kafir. Ternyata itu sudah ditanyakan oleh para sahabat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma baluna naqsuru wa qad aminna?" Wahai Rasulullah, kenapa kita harus qasar salatnya? Kita sudah aman. Apa dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah. Itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian. Maka terima sedekahnya. Berdasarkan hadis ini, lebih baik orang safar untuk apa? Mengqasar sholat. Tapi kalau sholatnya sempurna, boleh tidak? Berdosa tidak?
Tidak. Tapi lebih baik karena Rasulullah mengatakan, faqbalu sadaqatah, terima sedekahnya. Ini contoh. Contoh yang lain, sudah berapa contohnya? 4 apa 5? 4. Yang kelima, surat Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hurrimat alaikumul maitatu waddam. Diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Bangkai dan darah. Apakah semua bangkai? Oh tidak. Ada bangkai yang halal. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhillat lana maitatan wa daman." Artinya dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. Tapi ingat Pak, asal hukum bangkai hukumnya apa? Haram. Berdasarkan ayat. Yang dihalalkan hanya 2 bangkai dan 2 darah. Asal hukum darah, asalnya apa? Haram. Haram dikonsumsi, diminum, dimakan, haram. Makanya ketika ada orang mimisan, itu jangan diteguk. Tahu mimisan Pak ya? Nah, itu tidak boleh diteguk, haram. Kenapa? Karena darah haram asal hukumnya. Saya juga pernah mendapati di beberapa daerah di Indonesia, ada orang jualan darah. Darah dibekukan, digoreng. Betul enggak? Ya, ini haram sebenarnya. Taib, darah mana yang dihalalkan? Bangkai mana yang dihalalkan? Ada pengecualian. Yaitu hadis riwayat Imam Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, dihalalkan untuk kita 2 bangkai dan 2 darah. Al-jaradu wal-hud. Yang pertama yaitu belalang. Bangkai belalang halal. Yang kedua ikan. Bangkai ikan halal. Ikan dengan segala macam bentuknya. Dengan segala macam jenisnya halal. Karena Rasulullah SAW menyebutkan umum. Kecuali nanti kalau ikan ada yang beracun. Ikan dengan segala macam bentuknya. Mau ikan paus. Ada yang makan ikan paus. Itu kurang ajar sama ikan paus itu. Berani banget. Ya, mau ikan hiu. Mau ikan apa saja halal. Asal hukumnya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan yang mutlak. Perhatikan ada kaedah dalam beragama. Ini sebutkan saya pernah mendengarnya dari Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili. Hafizahullah. Man qayyada al-mutlaqa bila dalilin fahuwa mubtadi'. Siapa yang membatasi sesuatu yang mutlak, yang bebas dia batasi tanpa dalil, dia ahli bid'ah. Berzikir, kita diperintahkan untuk berzikir yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, berzikirlah dengan zikir yang banyak. Banyak berapa jumlahnya, di mana tempatnya, kapan waktunya, sebabnya apa, jumlah tata caranya bagaimana. Ya, semuanya ini tidak ada pembatasan kecuali yang ada batasnya. Siapa yang membatasi tanpa ada dalil, maka ini adalah ahlu bid'ah. Sama ini, ad-daman, 2 bangkai ikan dan belalang. Belum ditentukan ikan apa, pokoknya ikan. Sedangkan darah al-kabidu wattihal. Hati dan apa satu lagi? Hati dari darah. Satu lagi apa? Jantung. Boleh. Al-kabidu, hati, wattihal. Ada yang mengatakan limpa, ada yang mengatakan jantung. Taib. Contoh yang lain lagi.
Surat Al-A'raf ayat 32. Setelah ini pertanyaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq." Katakan wahai Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan yang telah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan hal-hal yang baik dari rezeki? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini seakan-akan semua perhiasan halal, mubah dipakai. Seakan-akan lelaki boleh pakai emas. Maka di sana ada penjelasan dari sunnah, batasan-batasannya. Di antaranya hadis riwayat Imam Hakim, Nabi Muhammad SAW suatu ketika kharaja yauman ala ashabi. Beliau keluar menemui para sahabatnya. Wa fi ihda yadayhi harir wa fil ukhra zahab. Di salah satu tangannya kain sutra, salah satu tangannya besi. Beliau membawa cincin emas maksud saya. Cincin emas. Kemudian beliau mengatakan, "Hadzani haramun ala dzukuri ummati, hillun li unathiha." Artinya li inathiha. Artinya dua hal ini haram untuk laki-laki dari umatku, halal untuk perempuannya. Sutra dan emas. Ini penjelasan-penjelasan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh yang terakhir surat Al-An'am ayat 145. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama ala ta'imin yat'amu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih." Katakan wahai Muhammad, aku tidak mendapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku makanan-makanan yang diharamkan untuk dimakan kecuali bangkai atau darah yang tersembur atau daging babi, sesungguhnya dia adalah kotor dan najis, atau sembelihan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. 4 itu saja. Ini umum dibatasi oleh sunnah Nabi Muhammad SAW. Di sana ada dalil-dalil lagi yang mengharamkan beberapa makanan. Di antaranya yaitu hadis Rasul SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Kullu dhi nabin minas siba' wa kullu dhi mikhlabin minat tayri haram." Setiap binatang buas yang mempunyai taring dan setiap burung yang mempunyai cakar tajam, maka itu adalah haram. Tidak disebutkan dari ayat tadi. Ini merupakan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Begitulah para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kajian ini bantahan untuk orang-orang yang sering memahami Al-Quran, agama Islam dengan logikanya, dengan rasionya. Kajian ini juga sanggahan kepada sebagian orang yang sering memahami beragama berdasarkan dengan kebiasaan, adat nenek moyang dan semisalnya. Semoga kita semakin mengagungkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kali ini. Ada waktu sekitar 15 menit karena saya harus keluar dari masjid ini sebelum asar. Silahkan jika ada pertanyaan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Semoga yang mendoakan dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sunnah semua yang dilakukan selama hidup semenjak diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Lalu apakah ada pengecualian yang tidak boleh dilakukan oleh umatnya? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, asal hukum semua yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ajaran untuk seluruh umatnya. Asal hukumnya begitu. Tetapi di sana ada yang khusus-khusus
dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan beliau tidak bersahur. Karena beliau mengatakan innama at'amani wa saqani rabbi. Sesungguhnya Rabbku memberiku makan dan minum. Kemudian beliau tidak bersahur, bukan tidak bersahur, tidak berbuka. Tidak berbuka. Jadi puasa terus gitu. Nanti sahur puasa lagi terus sampai sahur. Jadi tidak berbuka. Yang disebut dengan puasa wisal. Puasa terus menerus. Maka ini khusus bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang khusus bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam juga adalah beristri lebih daripada 4 yang dibatasi Al-Quran. Ini khusus bagi Rasul. Dan para ulama usul fikih ketika membicarakan yang seperti ini, mereka akan membicarakan apa tanda-tanda bahwa itu khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tanda yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah adalah bahwa tidak ada seorang sahabat pun yang mengikutinya. Nah, ini sunnah yang khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di antara tanda-tandanya adalah ada pernyataan tegas langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti masalah tadi puasa wisal. Beliau senantiasa mengatakan saya diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikuti saya. Ini khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal qasar, dalam bersafar, apakah boleh dengan dijamak walau tidak dalam kondisi sempit atau kesusahan? Mohon ilmunya. Jazakallahu khairan. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya ingin dudukkan permasalahan dulu. Qasar identik dengan safar. Tidak ada qasar tanpa safar. Sedangkan jamak yang artinya menggabung sholat identik dengan sebuah keperluan yang diukur oleh syariat. Seperti terdapat hujan lebat, sakit, tanah becek. Jadi itu boleh dijamak. Dan tidak ada keterikatan antara qasar dengan jamak. Orang boleh mengqasar tanpa harus menjamak. Orang boleh menjamak tanpa harus mengqasar. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau bertanya, bolehkah dengan jamak walau tidak dalam kondisi sempit dan kesusahan? Mungkin beliau merasa tidak sempit, tapi sebenarnya safar itu adalah merupakan kesempitan, kesusahan. Semua safar. Ya, semua safar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-safaru qit'atun minal 'adzab. Safar itu setengah dari siksa, susah orang safar. Semuanya terbatas, makanan terbatas, minuman terbatas, tidur terbatas, itu sempit. Mungkin beliau berkata seperti ini karena mungkin transportasi nyaman. Ya. Yang dinamakan sulit tidak mesti harus sulit banget, tidak. Tetapi safar kondisinya adalah kondisi sulit dan kesusahan. Maka saya katakan boleh pada saat itu asalkan dia safar. Wallahu alam. Saya mau bertanya di luar tema, adab ada akhwat bercadar. Lalu ia sholat di masjid yang sutrah itu pendek. Jadi terlihat sekali laki-laki lewat. Maka baiknya tetap memakai cadar pas sholat atau dibuka saja. Maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wanita ini dia wajib menutup wajahnya jika dia anggap cadar hukumnya wajib. Berdasarkan hadis bahwa para sahabiyat, wanita-wanita di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala berihram, maka mereka membuka wajah mereka. Tetapi ketika ada orang-orang yang lewat,
maka mereka yang bukan mahramnya, laki-laki yang bukan mahramnya, mereka menjulurkan kain dari atas kepala mereka menutupi wajahnya. Jika sudah lewat jauh, mereka buka lagi. Maka saya katakan, wanita yang seperti ini, jika dia berpendapat cadar hukumnya wajib, maka harus dia menutup wajahnya. Berdosa dia membukanya, walaupun di dalam sholat. Tetapi jika dia berpendapat sunnah, maka dia hanya dianjurkan. Dan menutup lebih utama. Lihat kata-kata saya, menutup lebih utama. Terutama di zaman yang serba terjadi kegentingan ini. Nanti difoto, nanti disebarkan, berbahaya. Ya, wallahu alam. Sebelumnya masalah remaja saya kurang tertarik untuk membicarakan sebuah kelompok tertentu atau sebuah nama tertentu. Saya tertarik untuk membicarakan perbuatan. Tanya perbuatannya apa? Ya, kelompok tertentu perbuatannya apa? Tanpa harus menyebut namanya. Sehingga tidak terjadi kekacauan di luar sana nantinya karena ini di video dan semisalnya. Apa yang dimaksud Bapak kami Ibrahim? Cara memahaminya. Belum paham pertanyaannya. Wallahu a'lam. Apakah keadaan sistem pemerintahan di Indonesia termasuk syubhat karena terdapat HAM? Jika iya, apa yang harus kita lakukan? Enggak, pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan yang muslim. Dan mentaatinya hukumnya wajib. Dan keliru pendapat yang mengatakan pemerintahan Indonesia bukan pemerintahan muslim. Dan mentaatinya kata mereka hukumnya hanya jaiz, boleh. Ini keliru. Keliru besar. Dan pendapat-pendapat seperti ini yang bisa membuat negara kacau. Tidak stabil. Dan hati-hati pendapat-pendapat yang seperti ini. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah menyatakan pemerintahan muslim adalah ketika terjadi di negara tersebut syiar-syiar Islam. Coba antum bayangkan apa sekarang yang kurang dari Indonesia ini. Dari syiar-syiar Islam. Azan, sholat berjamaah, sholat wajib, sholat Idul Adha, Idul Fitri, berkurban, hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Apa kurangnya? Mau minta negara jadi malaikat? Enggak bisa ya akhi. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membolehkan orang memberontak pemerintah, beliau mengatakan, "La illa an tarau kufran buahan indakum minallahi fihi burhan." Tidak. Kecuali ketika kamu melihat pemimpin itu kafir nyata. Seperti matahari di siang bolong. Indakum minallahi fihi burhan. Kalian memiliki dalil dari Al-Quran dan Sunnah atas kekafiran pemerintah tersebut. Bukan katanya, bukan isu, bukan desas-desus. Ya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW melarang orang memberontak ketika beliau mengatakan la ma aqamu fikumus salah. Tidak boleh kalian memberontak selama, artinya tidak boleh memberontak, wajib taat. Selama mereka mendirikan di tengah-tengah kalian sholat. Ya, ini hati-hati. Syubuhat pemikiran khawarij. Pemikiran orang-orang yang ingin memisahkan dirinya dari kesatuan kaum muslimin di Indonesia ini. Kita berharap bahwa pemerintah kita mengerjakan Al-Quran dan Sunnah lebih maksimal. Tetapi pemerintah kita tetap muslim, saat ini muslim. Dipimpin oleh muslim,
dan keadaan negara pun muslim. Ada masjid, syiar-syiar Islam ada. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mentaati pemerintah wajib hukumnya. Ya, saya berbicara tentang pemerintah Indonesia. Wajib hukumnya selama bukan pada maksiat. Wajib. Kita tidak bersependapat dengan mengatakan hanya boleh. Berarti boleh, taat boleh, tidak taat. Enggak ya akhi, taat. Kita menganggap bahwasanya pemerintah ini mentaatinya adalah sebuah keimanan. Selama bukan dalam maksiat. La ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf. Adapun kalau Anda tidak setuju dengan berbagai macam kebijakan, maka jangan mengeluarkan mereka dari pemerintahan muslim. Tetap mereka muslim. Lalu kebijakan-kebijakan yang tidak disetujui, nasihati. Bukankah Islam sudah mengatur semuanya? Hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah. Falyakhudh biyadihi wa in qabila fadha wa illa kana adda alladhi alaihi." Barang siapa yang ingin menasihati seorang yang mempunyai wewenang kekuasaan, maka jangan dia perlihatkan di hadapan orang banyak. Ambil tangannya, berduaan, nasihati. Ini pun menamai berduaan di sini jangan terlalu bodoh-bodoh amat mengartikannya. Susah Ustaz berduaan dengan Pak Jokowi. Ini kok literlek banget. Ada cara yang lain. Artinya jangan di hadapan orang banyak. Kalau diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, lihat hadis Rasul. Tidak diterima, tugasmu sudah selesai. Tugasnya selesai. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan kepada para sahabatnya, "Innama alaikum ma humiltum wa alaihim ma humilu." Kalian rakyat, tugas kalian kerjakan sebagai rakyat. Kalian tidak akan ditanya tugas pemerintah. Dan mereka, tugas mereka ya akan ditanya sebagai pemerintah. Kita tidak akan ditanya tugas pemerintah. Ini para ikhwah, hati-hati ini. Pemikiran-pemikiran menyimpang. Kadang-kadang casingnya sama. Paham kan kalau saya bilang casingnya sama? Bagaimana jika seorang awam, apa ini? Kepada maksiat, contoh seperti bagaimana jika seorang ayah menyuruh kepada maksiat? Contoh seperti sang ayah memerintahkan untuk beli rokok. Apa yang harus dilakukan? Maka jawabannya tadi sudah saya sebutkan. Ketaatan kepada makhluk dengan syarat tanpa maksiat. Itu kaidah. Taat pada makhluk tanpa maksiat. Istri taat kepada suami. Anak taat kepada orang tua. Rakyat taat kepada pemerintah. Syaratnya satu, yaitu tanpa maksiat. Tadi kata Ustaz tidak boleh membatasi yang mutlak saat bahas Al-Maidah 3. Yang ingin saya tanyakan, saya bekerja di perusahaan minyak goreng dan dalam proses pembuatan dari kelapa sawit hingga jadi minyak goreng butuh bahan tambahan pangan yang mana bisa halal dan haram. Dengan proses di atas tersebut, apakah sertifikasi halal dari MUI dibutuhkan? Perhatikan para ikhwah. Asal hukum makanan halal. Allah berfirman,
Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi yang halal dan baik. Asal hukum makanan halal. Selama tidak diharamkan. Ya. Maka pada saat itu sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia perlu. Akan tetapi untuk perkara-perkara yang belum ada atau tidak terkena syubhat padanya, maka dia tetap pada kehalalannya. Tetap pada kehalalannya. Sekarang misalkan, haruskah air ini dicapi logo halal dari Majelis Ulama Indonesia? Haruskah barang-barang dicapi makanan-makanan, mie instan dicapi logo dan semisalnya? Maka asal hukumnya halal, artinya Anda boleh beli di situ. Terutama kita di negara muslim. Beda kalau seandainya hukumnya di negara kita minoritas orang kafir. Maka pada saat itu asal hukumnya kita harus hati-hati. Asal hukumnya kita harus hati-hati. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya berbicara tentang asal hukum. Asal hukumnya halal. Tetapi jika ada yang berlabel halal dari Majelis Ulama Indonesia, maka tentunya itu bisa dijadikan prioritas dibandingkan yang lainnya. Tetapi tidak boleh terlalu bersikap terlalu berlebih-lebihan. Saya tidak mau beli, kenapa? Enggak ada label halalnya. Padahal asal hukumnya semuanya apa? Halal. Wallahu a'lam. Kecuali kalau seandainya ada pernyataan dari Majelis Ulama Indonesia kita misalkan, yang belum berlabel halal maka ragukan makanannya. Nah itu baru. Ya, wallahu a'lam. Apakah ahlul hadis pasti mengerti fikih atau sebaliknya? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, semestinya orang yang ahli hadis dia mengerti fikih. Karena sumber fikih berasal dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis, kalau kita berbicara hadis, bukan hanya ucapan Nabi, perbuatan kemudian persetujuan beliau, tetapi juga asar dari para sahabat. Itu juga termasuk daripada hadis. Maka siapa yang ahli hadis semestinya sejatinya dia ahli fikih. Tetapi kemampuan manusia terbatas. Ada yang kadang dia terfokus dengan hadis. Ada yang dia terfokus dengan fikih, pemahaman terhadap hadis tersebut. Dalam pengambilan suatu hukum dalam syariat, mana yang lebih sebaiknya diikuti? Apakah ahlul hadis dan ahlu fikih? Maka jawabannya ikuti dalil. Dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mohon maaf para ikhwah, karena waktu tidak mencukupi. Saya kira cukup yang sudah saya jawab. Yang sudah mengirim pertanyaan dan belum terjawab, saya memohon maaf belum bisa dijawab. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.